Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Fitri Wijayanti Putri, NIM 130401191400102 dari kelompok 3, Temu Balik Informasi, kelas B, akan membahas seputar e-jurnal Taylor Francis Online beserta desain pola pencariannya. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Temu Balik Informasi. Tujuan mengakses e-jurnal Taylor Francis Online ini untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan referensi terkait memanfaatkan portal jurnal beserta fitur yang ada di dalamnya. Cara mengakses e-jurnal Taylor Francis Online, pertama kita buka browser seperti yang saya gunakan ini, Google Chrome, atau bisa dengan Mozilla Firefox atau yang lain. Tapi di sini saya menggunakan Google Chrome. Lalu ketikkan pada kolom pencarian ini Taylor Francis Online, atau kita bisa langsung ketikkan www.tanfonline.com. Kita search dan kita akan melihat tampilan awal dari e-jurnal Taylor Francis Online seperti ini. Pada tampilan awal e-jurnal ini ada kolom pencarian basic search seperti ini, dan ada pula di sampingnya tulisan advanced search yang bisa diklik dan akan menuju pada kolom pencarian advanced search seperti ini. Untuk basic search, kita gunakan jika kita tidak mengetahui kata kunci atau query secara spesifik, hanya mempunyai query secara umum saja, dan hasil pencariannya akan menemukan banyak recall. Misal, kita akan ketikkan library science. Lalu kita search. Pasti akan menemukan banyak recall seperti ini. Jika advanced search bisa kita gunakan jika kita mempunyai query yang lebih spesifik dan recall yang muncul akan lebih sedikit karena sudah lebih tertuju. Selanjutnya, pada saat kita mengakses jurnal Taylor Francis Online ini, kita sudah disuguhkan dengan search box untuk basic search tadi. Dan kita sekarang akan melihat apakah pada search box ini terdapat fitur autocomplete atau tidak. Misal, kita akan mengetikkan library science. Dan ternyata cukup banyak saran yang kita terima dari autocomplete ini. Tetapi jika kita merasa tidak cocok dengan saran yang ada, kita bisa langsung search ke menu search-nya. Setelah kita memasukkan query dan mencarinya tadi, kita akan melihat seperti ini fitur best first, yaitu dengan memfilter dari relevansi kata kunci yang kita masukkan tadi. Dan kita juga bisa melihat dari news first atau publikasi yang baru dipublikasikan. Seperti ini. Selanjutnya, untuk fitur federated search dalam e-jurnal ini, kita bisa klik database yang dapat membantu kita mempersempit pencarian dan akan memudahkan kita dalam mencari informasi yang kita butuhkan, karena akan lebih membantu kita dalam mencari sebuah atau suatu informasi. Selanjutnya, untuk mempermudah mengerucutkan query, kita bisa menggunakan fitur Facet Navigation. Dalam fitur ini disediakan kolom subjek, lalu ada publisher in,
atau tempat publisher, dan publication date-nya, tanggal publikasinya, yang berada pada menu filter ini di sebelah kiri. Misalnya, pada query tadi kita ingin melihat yang only show open access, atau yang kita hanya melihat akses terbuka untuk jurnal-jurnal yang ada. Kita bisa klik only open access. Kita bisa melihat ada tanda seperti ini yang memungkinkan jika itu adalah akses terbuka untuk artikel jurnal tersebut. Di sini juga ada subject, published in, publication date. Misal kita pilih publication date last year atau 1 tahun yang lalu biar tidak terlalu lama. Jadi kita bisa lihat di sini 1 tahun yang lalu atau masih dalam tahun ini yang ada jurnal artikel terbukanya. Lanjut, ada fitur Advanced Search. Cara menggunakannya, kembali ke halaman awal tadi dan kita klik Advanced Search. Lalu, kita bisa masukkan query yang sudah kita ketahui ke dalam Enter Search Term. Dan kita juga bisa memasukkan atau menentukan file default-nya, seperti title, author, keywords, atau anywhere. Jika kita ingin menambahkan banyak query, kita bisa add more search term agar kita bisa menambahkan banyak query. Lalu di sini juga ada publication date. Kita bisa pilih all dates, last, atau kita bisa custom range dari tahun berapa ke tahun berapa. Sebagai contoh, saya akan mencari artikel jurnal tentang pengolahan bahan pustaka. Di sini saya akan mencari file by title, dan di sini saya sudah mempunyai judul yaitu Material Library Collection as Tool for Interdisciplinary Research. Kita pakai publication date yang all dates, dan kita klik search. Selanjutnya, kita bisa lihat di sini order by relevant-nya, dan kita sudah menemukan artikel jurnal yang kita ketikkan judulnya tadi pada menu Advanced Search. Agar kita lebih mudah dan nyaman dalam mencari jurnal, kita bisa mengatur pagination atau tampilan jurnalnya. Di sini kita akan memakai kata kunci lain, misalnya Processing Library Materials ini. Kita search. Kita akan melihat halaman seperti ini. Kita bisa melihat order by relevance seperti ini atau news first. Melihat yang lebih baru, news first. Kita lihat seperti ini, publish online 2 November 2020, dan kita juga bisa melihat halaman, satu halaman itu bisa 10 per halaman, 20 per halaman, dan 50 artikel per halaman. Jadi ini sangat membantu banget jika kita ingin langsung mencari banyak artikel, kita bisa 20 artikel per halaman. Seperti ini. Kita bisa lihat sampai bawah-bawah. Jika kita sudah menemukan artikel jurnal yang kita inginkan tadi, Material Library Collection as Tool for Interdisciplinary Research seperti ini, kita bisa menggunakan fitur Actionable Result untuk mendownload sebagai PDF
Atau di print juga kita bisa menggunakannya read points and permission, atau kita juga bisa bagikan kepada sosial media yang lainnya. Tetapi pada jurnal Tyler Francis Online ini, kita harus mempunyai akun terlebih dahulu jika ingin mengunduh sebuah artikel secara lengkap. Jika kita tidak mempunyai, kita hanya bisa mendownload citasi artikel tersebut dan membagikan tautan lewat email atau sosial media lainnya. Selanjutnya, jika kita ingin mendapatkan notifikasi jika ada artikel jurnal baru yang diterbitkan, kita bisa mendaftar, atau jika kita sudah punya akun, kita bisa login ke dalam e-jurnal Tyler Francis Online. Jika kita ingin mendaftar, kita tinggal klik register, dan kita akan masuk ke registration seperti ini, dan kita tinggal menuliskan alamat email, konfirmasi alamat email, nama depan, nama belakang, organisasi, tapi ini opsional, bisa diisi dan tidak. Dan kita bisa select country, kita bisa isikan Indonesia sebagai negara kita, dan kita ketikkan password, confirm password, dan kita tinggal setuju, dan ketikkan CAPTCHA. Lalu kita tinggal register di sini. Jika kita sudah punya akun, kita akan klik login, dan akan muncul halaman seperti ini. Karena saya sudah mempunyai akun, saya login, ketikkan email dan password saja, dan kita klik login. Jika kita sudah login, kita buka salah satu jurnal, misal kita buka jurnal yang tadi. Misal kita buka jurnal ini, kita masuk ke jurnal homepage seperti ini, dan jika kita ingin mendapatkan notifikasinya, kita klik subscribe di sini. Dan kita pasti akan mendapatkan notifikasi jika ada update artikel jurnal yang baru. Semisal kita belum mendapatkan query yang pas, kita bisa melakukan pola pencarian Unified Discovery, yaitu penemuan terpadu yang menggabungkan semua hal. Dari mulai bertanya, lalu kita mendapatkan jawaban, dan kita akan mendapatkan query. Setelah mempunyai query, akan melakukan browsing, lalu mencari informasi yang tepat dan sesuai, dan akhirnya kita akan menemukan jawaban atau artikel jurnal yang sesuai dengan kebutuhan informasi yang kita miliki. Kesimpulan dari portal jurnal Tyler and Francis Online. Portal jurnal Tyler and Francis Online adalah database terintegrasi untuk jurnal atau artikel ilmiah yang diterbitkan oleh berbagai penerbit. Tujuan umum menjelajah portal jurnal Tyler Francis Online adalah untuk menentukan dan mencoba mempraktekkan fasilitas dan fitur-fitur pencarian informasi seperti basic search, advanced search, dan lain sebagainya dalam portal jurnal Tyler Francis Online yang digunakan untuk pencarian informasi yang sesuai dengan kebutuhan. Demikian akhir dari video ini tentang cara mengakses jurnal Tyler Francis Online. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.